aja. Oh ya, selamat datang Pak Filosa dan Pak Nurudin yang sudah datang juga. Selamat bergabung, Pak. Selamat Bukunya bergabung. banyak banget ya, Pak. Terima Tadi saya kasih. bacakan tuh, Pak. Selamat datang Pak Filosa. Oke, Pak Nur. Memang suka nulis ya, Pak ya. Sejak tahun 1997 itu berarti Pak Nurudin udah jadi dosen, Pak. Jadi dosen baru berapa bulan ya? Jadi saya jadi dosen itu Juli, terus kemudian Oktober itu bukunya terbit. Waduh, langsung ya Pak digas ya. Iya, Langsung haruslah. dosen muda langsung mencetak buku. Itu tentang televisi agama baru masyarakat modern. Televisi agama baru masyarakat modern. 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 hampir setiap tahun ya Pak. Hampir setiap tahun. Alhamdulillah. Jaraknya cukup lama antara 2012 dan 2016 mungkin karena ngajar kita ya Pak. Kerepotan ngajar kita mungkin Pak ya. Jadi stop. Baru muncul lagi karya 2016, 2017, 2018, 2019 enggak, 2020. Itu tadi teman-teman profil dari Pak Nurudin ya yang akan berbicara sebagai penulis juga, dan juga kalau sedikit kita perkenalkan Pak Tilosa itu juga tak kalah keren ya karena saya lihat profilnya di Instagram sebagai peneliti, kemudian sebagai penulis, aktif menulis di media juga, terus juga sebagai dosen UMY, betul ya Pak ya? Ya, betul. Ya, Pak Filosa ini. Ya, salam kenal Bapak, kita dari media mahasiswa ini. Kita sambil santai aja Pak ya, kita bisa mulai acaranya. Karena nanti peserta kami persilakan juga untuk terus bergabung, jadi biar nggak molornya terlalu lama, kita bisa mulai terlebih dahulu. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua, selamat bergabung dalam diskusi media mahasiswa yang kebetulan saat ini kita akan membedah buku Komunikasi Politik Masyarakat Tidak Tulus dari Bapak Nurudin yang sudah banyak sekali tadi saya bacakan karya-karyanya, tadi juga saya singgung sedikit tentang sinopsisnya. Jadi sedikit banyak Bapak Nurudin ini mengkritik ya Pak ya cara pemerintah dan banyak sekali unek-unek tentang pemerintah yang dituliskan dalam buku tersebut. Dan nanti akan ditanggapi oleh Bapak Tilosa yang merupakan peneliti, penulis, dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk mempersingkat waktunya, kami persilahkan kepada Pak Nurudin untuk bisa menyampaikan dulu Pak ya, untuk berbicara pertama sebagai penulis. Kami persilahkan Pak Nurudin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Filosa, dosen muda mendunia dari UMJ, juga kepada MM, ada teman-teman, ada Marina, ada Mas Chandra yang saya sering berkomunikasi, dan yang teman-teman yang lain. Terima kasih kami diwadahi untuk bedah buku saya, Komunikasi Politik dalam Masyarakat Tidak Tulus. Terima kasih juga pada Pak Filosa yang sudah menyempatkan waktu untuk bedah buku saya itu. Nah, jadi buku saya ini adalah buku yang enteng-entengan, bukan buku yang bersifat teoretik, tapi buku yang membahas tentang fenomena yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi kalau saya itu menganalogikan tentang komunikasi politik itu, hemat saya bisa mengibaratkan seperti tubuh kita itu ya. Jadi di dalam tubuh kita itu kan ada aliran darah, ada jantung gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita mengamati tentang negara itu juga tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam tubuh kita itu. Jadi komunikasi politik itu adalah bisa dipahami sebagai sebuah proses di mana pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, dukungan disampaikan kepada pemerintah, kemudian dialirkan lagi proses, kemudian dialirkan lagi kepada masyarakat. Nah, sebagaimana dalam tubuh,
maka pesan-pesan politik itu kita bisa pahami aliran darah. Jadi aliran darah itu dialirkan kepada jantung pusat kekuasaan yang ada dalam tubuh kita, namanya jantung itu. Kemudian jantung itu menyemprotkan kembali, mengalirkan kepada masyarakat. Tentu saja aliran darah itu bisa lancar atau tidak, punya dampak yang hemat saya bisa memperlancar proses komunikasi yang ada dalam masyarakat itu sendiri atau kepada pemerintah atau tidak, sangat tergantung dari apakah jantungnya itu sehat atau tidak. Nah, kalau sehat ya nanti mungkin aliran darahnya akan bisa dialirkan dengan baik, akan ditanggapi dengan baik, tapi kalau tidak mungkin akan terjadi semacam gonjangan-gonjangan atau kerikil-kerikil tertentu yang bisa menghambat proses aliran pesan politik itu. Kemudian kalau kita juga menganalogikan dengan tubuh kita itu kan tidak sekedar hanya aliran darah mengalir itu tok, enggak muter tok, tapi itu tergantung dari makanan yang masuk itu ya. Makanan yang masuk ini akan mempengaruhi kebersihan atau daya pompa alat tubuh gitu. Kalau yang kita makan adalah kolesterol tok itu yang tentu aliran darahnya kurang lancar kalau yang saya rasakan tuh ya itu. Kemudian jantung tidak berfungsi dengan baik, kemudian akan terjadi ya penumpukan lemak. Nah, kalau lemak itu menumpuk maka juga akan bisa menyebabkan darah tinggi dan sebagainya. Nah, ibaratnya sederhananya kayak begitu kalau kita mengamati negara kita. Nah, oleh karena itu, karena proses aliran darah dalam tubuh itu hemat saya tidak seluruhnya lancar terus, maka disclaimer saya itu, maka buku ini mengajak pada pembaca, pada masyarakat luas agar kita itu siap untuk mengkritisi itu ya. Apalagi kita sebagai kebanyakan yang saya pahami dalam forum ini adalah sivitas akademika, maka kelompok ini mempunyai harus punya kepedulian karena punya jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat kebanyakan. Maka kita harus selalu kritis karena dimanapun, kapanpun, siapapun yang ada dalam sebuah pemerintahan itu saya kira layak untuk dikritisi. Ya, dan ini saya rasakan sejak zaman saya Orde Baru, bagaimana bapak saya itu juga pernah bermasalah dengan pemerintah waktu itu karena bapak saya nggak mau nyoblos Golkar waktu itu. Jadi sudah pernah mengalami semacam itu. Jadi kami mengajak bahwa karena aliran darah itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka saya penulis mengajak pada masyarakat untuk bisa berpikir kritis karena di sekitar kita ada banyak hal yang memang perlu kita luruskan itu. Ini yang penting. Nah, kemudian jadi fokus saya ini ada pada komunikasi politik. Jadi komunikasi politik kan akan melibatkan kalau dalam komunikasi kan ada komunikator, ada komunikan, ada media, ada pesan itu. Jadi saya itu berurusan dengan unsur-unsur komunikasi itu sebenarnya itu. Dalam buku ini saya tidak istilahnya ada sementara masyarakat yang mengatakan saya tuh kok tidak suka sama pemerintah, ada yang menuduh saya begitu ada. Tapi saya itu berusaha konsisten aja sejak dulu itu sejak zaman awal itu juga saya berada di luar sistem, berusaha untuk mengkritisi karena sistem hemat saya tidak akan berjalan dengan baik. Karena mesti ada orang yang harus tampil di situ itu, apalagi saya seorang akademisi. Nah, kemudian saya akan mengacu kita akan melihat tentang masalah titik tekan yang paling utama ada pada masalah pemerintah dan pesan dan juga pada masyarakat. Kita lihat pemerintah dulu ya. Akhir-akhir ini kita berada dalam suasana pandemi di mana ini menjadi perhatian banyak pihak kita semua. Ada banyak hal yang harus kita urai, ada banyak hal yang harus kita lakukan, kita kritisi, juga kita rekonstruksi ulang dengan adanya pandemi yang tidak pernah kita duga, tapi ini sesuatu yang nyata terjadi. Saya kembali kepada bulan awal-awal tahun ini. Jadi awal-awal tahun ini, terutama Desember kan ada sebuah wabah yang ada di Wuhan di Cina sana itu, ada wabah pandemi COVID-19 itu. Kemudian ada informasi-informasi sudah masuk di media-media di Indonesia pada bulan Februari itu sebenarnya sudah ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa virus ini sudah masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi kan akhir Februari itu kan pemerintah kita masih cenderung santai.
bahkan cenderung meremehkan. Ini kalau saya lihat dari pernyataan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan, ada juga Menteri Menko Pak Luhut itu, ya. Jadi kita itu cenderung mengabaikan waktu itu. Kalau kita kembali flashback kepada bulan-bulan yang lalu itu, bahwa tidak ada, terus kemudian virus itu akan mati di daerah tropis dan sebagainya, bahkan Menteri Perhubungan itu mengatakan, lupa saya tuh kasus pernah ngomong kalau makan nasi apa kita itu sudah kuat dan sebagainya. Ini kan pesan-pesan politik yang berasal dari pemerintah yang itu akan diacu oleh masyarakat gitu. Jadi menteri itu kan hemat saya berada dalam jantung pusat kekuasaan sebagaimana tubuh tadi itu. Kalau itu tidak berjalan dengan baik, maka ketika dipompa ke masyarakat, maka pesan-pesan tidak akan bisa diterima dengan baik juga. Gitu. Ya, dari situ bisa dikatakan bahwa ada semacam ketidaksinkronan antar komunikasi politik antar pejabat pemerintah di dalam menangani masalah informasi COVID ini. Baru kemudian ketika sekitar awal-awal Maret, Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa di Jakarta ada 2 orang yang sudah terkena virus. Baru kemudian semua mengacu pada pendapat Pak Presiden itu, ya. Termasuk Menteri Terawan itu sampai ya akhirnya kan terus diam tuh itu, tidak banyak omongan itu. Sampai kadang juga saya kasihan karena sebenarnya kan yang menjadi pelopor utama dalam menjelaskan berbagai macam hal masalah itu kan pada Menteri Kesehatan tersebut itu. Ini sesuatu yang terjadi di pemerintahan yang berjalan tidak sinkron. Ini baru satu kasus dulu ya. Kemudian menyusul kasus-kasus yang lain. Di mana memang ada kecenderungan, ya kita paham bahwa dimanapun dan kapanpun pemerintah itu memang punya kecenderungan untuk mewakili berbagai macam komponen masyarakat yang banyak hal yang heterogen itu ya. Tentu usulan masyarakat yang pengen ada lockdown itu kan tidak serta-merta bisa dipahami oleh pemerintah, karena pemerintah juga punya pikiran yang lain, mungkin juga berkaitan dengan masalah kestabilan ekonomi dan sebagainya, tidak siap dan sebagainya, sehingga ya kita kan tidak menempuh jalan lockdown sebagaimana Malaysia. Mungkin bisa jadi kekuatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia juga sangat berbeda sekali itu. Tapi itu kan membuat pandemi ini bisa semakin mewabah kan sampai itu. Maka ya ada PSBB dan sebagainya. Tapi kan itu kan kayak tali ulur itu loh saya. Kebijakan di pemerintah itu semacam tali ulur, tidak punya ketegasan. Mungkin ada banyak pertimbangan, saya yakin, dan kita harus paham. Tapi itu yang kita tidak bicara itu, tapi kita bicara dampaknya. Ternyata dampaknya itu sekarang ya pandemi di Indonesia itu tidak bisa semakin surut itu. Apa mungkin kita itu sekarang kembali ke bulan Februari lah gitu lah, merasa seolah-olah Februari dan kita putuskan sesuatu yang hemat saya mungkin kita tegas, kita lockdown misalnya gitu loh, siap enggak misalnya gitu. Karena kalau dibiarkan ya tidak akan bisa tercapai. Nah, ini beberapa contoh kasus di mana contoh kasus aktual ya, di mana proses komunikasi politik yang ada dalam pemerintahan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, saya paham bahwa bisa jadi pemerintah kurang cepat di dalam mengantisipasi. Tapi di sisi lain pemerintah juga punya pertimbangan yang lain yang itu tidak mungkin dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Nah, terus satu hal, jadi kita selama ini ya, kalau kita melihat sejak zaman Orde Baru, kalau saya amati kan, zaman Orde Baru itu kan pemerintah kita itu kan cenderung berada dalam suasana ya, hanya mementingkan kekuasaan. Kalau zaman Orde Baru loh, saya bicara Orde Baru. Dan hemat saya itu juga saya rasakan pada sekarang ini. Kita misalnya lihat adalah masalah peran partai politik yang saya bahas dalam buku saya itu. Peran partai politik itu kan hanya merebutkan kekuasaan itu. Jadi kita itu masyarakat yang cenderung mungkin dibohongi lah semacam itu lah.
Jadi sudah jelas bahwa mereka paham bahwa masyarakat partai politik itu hanya mementingkan kekuasaan, tapi setelah 5 tahun kemudian mereka juga milih lagi pada akhirnya itu dengan berbagai macam iming-iming tertentu itu. Mungkin ada ikatan emosional tertentu atau mungkin kasihan dan sebagainya sehingga milih. Tapi ya terus berulang kali semacam itu. Mementingkan kekuasaan. Jadi kalau di pemerintahan itu terjadi pertarungan pendapat antar elit politik, antara yang mapan dalam arti yang memerintah dengan mereka yang barangkali mengkritisi, hemat saya mereka itu urusannya masalah kekuasaan, saling merebutkan itu. Yang merebut itu tentu pengen berkuasa. Kalau sudah berkuasa, nanti mungkin barangkali pemikirannya akan berbeda lagi. Itu sudah terjadi di setiap sistem politik. Yang beruntung kan kayak kita ini kan, itu kan kita bisa sedikit lebih bebas karena kita tidak punya kepentingan di dalam berurusan dengan masalah kekuasaan itu. Ya. Satu hal lain yang hemat saya penting untuk saya tekankan di sini adalah bahwa yang menjadi kerisauan dari beberapa pihak adalah semakin kuatnya oligarki kekuasaan. Sudah saya bahas dalam buku saya itu, kuatnya oligarki kekuasaan. Jadi kalau saya tahun 2019 itu mengamati tentang pemilihan presiden, siapa nanti yang akan menang, ya saya kira yang menang oligarki. Gitu aja kalau saya itu. Pak Jokowi menang ya oligarki, Pak Prabowo menang ya oligarki yang karena di belakangnya kan ada banyak kaum oligark yang memang menopang berjalannya sistem yang ada dalam pemerintahan itu. Pak SBY aja juga ditopang oleh oligarki. Pak Harto juga begitu kan. Pak Harto itu sama saya ketika Pak Soekarno itu diklaim atau diturunkan atau turun itu tersangkut PKI gitu. Itu kan Pak Harto kan kiblatnya kemudian ke barat akhirnya kan. Kiblatnya ke barat, kemudian dia sangat tanda petik antipati atau menyingkirkan sesuatu yang berbau Cina kan begitu. Kiblatnya kan ke sana itu. Nah, hemat saya itu makanan-makanan dari luar itulah yang membuat kita itu proses aliran dalam tubuh kita tidak bisa berjalan baik darahnya itu sehingga membuat tubuh kita bisa jadi tidak sehat dan terserang penyakit. Itu salah satu contoh di situ menurut saya itu. Jadi ini hemat saya kaum oligark ini memang kuat, maka ketika terjadi protes kaum oligark gitu ya itu kan gerakannya masif diprotes, tapi ya itu lagi ya mesti dari kalangan pemerintah mesti keberatan dengan itu karena mereka pembela pemerintah kan begitu, maka mereka akan protes dengan membuat hashtag atau dengan memakai para buzzer dan sebagainya. Apakah itu terjadi pada zaman Orde Baru? Ya ada juga zaman Orde Baru ketika masyarakat memprotes Pak Harto, pasukannya Pak Harto kan juga gerak juga di situ, nangkepi ya kan, mungkin mencatat, subversif dan sebagainya itu begitu. Saya aja juga pernah diawasi Intel ya zaman mahasiswa itu, hanya diskusi tok saya itu. Diskusi di ruangan majalah, ada Intel di luar, ada itu, sampai tinggal-tinggal di situ. Kemudian saya kemudian cemas, terus kemudian saya keluar, saya tanya, ada apa Pak? Mas saya mau mendaftarkan anak saya lomba mewarna. Oh di sana Pak, mau lomba mewarna di FISIP waktu itu. Wah ini sudah ada apa-apanya ini, ternyata dia Intel. Tak kejar di pos satpam, ternyata sudah nggak ada lagi. Saya tanya Pak Satpam, Pak tadi ada orang yang begini-begini Bang. Oh, betul nonton, sambil dia ketakutan. Itu loh sama salahnya. Ya, jadi ada kalanya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengembalikan sesuatu pada yang barangkali ini lebih baik di masa datang. Ada orang-orang tertentu yang memang bertugas untuk melawan hal semacam itu. Nah, inilah yang dinamakan peran daripada kaum oligark itu memang ke situ dan mereka punya dana yang besar, tidak bisa kita pungkiri. Mungkin kita di sini hanya bisa membaca informasi yang sekilas, tapi bagi mereka yang berada di pusat kekuasaan saya kira mereka akan mengetahui kayak dokter itu akan mengetahui bagaimana jantung seseorang itu sehat atau tidak, kan akan mengetahui. Kalau kita pengen tahu jantung seorang sehat, kita tanya ke dokter itu gitu. Kita tahu pusatnya. Ini yang pertama. Kemudian
ketika pesan-pesan politik dalam arti darah itu tidak berkembang, mengalir dengan baik, maka yang terjadi di masyarakat akan terjadi goncangan-goncangan, termasuk adalah munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang saling bertikai. Disitulah hemat saya, baik masyarakat yang membela kelompok mapan dengan mereka yang berada di luar itu, hemat saya kok lebih amannya kita katakan mereka berkomunikasi dalam masyarakat yang tidak tulus. Tidak tulus bagaimana? Tidak tulus karena di satu pihak salah satu kelompok hanya membela golongannya, di kelompok lain juga membela golongannya sendiri. Itu kan komunikasi yang tidak tulus. Kalau dari darah dari pemerintah itu, dari jantung disemprotkan itu tidak bersih darahnya, disemprotkan ke masyarakat, maka dampaknya juga di masyarakat akan timbul berbagai macam gejolak-gejolak yang barangkali tidak bisa kita inginkan. Itu satu hal yang tidak kita harapkan, tapi itu terjadi. Nah, tentu ada banyak solusi, ada banyak pemikiran macam-macam. Salah satu pemikiran yang hemat saya perlu saya tekankan di sini adalah salah satu loh ya, bukan satu-satunya. Salah satu adalah selama presidensial threshold itu tidak dihapus dari sekian puluh persen itu, maka sampai kapanpun hemat saya di Indonesia akan terjadi dua kelompok besar yang saling bertikai. Kalau saya ini pemikiran produktivitas saya itu. Kenapa? Itu akan memunculkan persaingan terus. Gitu ya. Sejak tahun 2004 itu terus yang bersaingnya hanya dua kelompok itu terus sampai kapan. Nanti kalau 2004 itu tidak dihapus, maka itu akan tetap terjadi perdebatan. Itu lagi. Isu-isu masalah khilafah muncul, isu-isu masalah PKI muncul, itu kok yang dibahas. Dua kelompok itu kan saling bertikai. Yang komunikasinya tidak tulus kan di situ. Kalau saya kan pengennya komunikasi itu yang baik-baik saja kan gitu. Nah, tapi kan itu tidak gampang dilakukan karena ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mempertahankan presidensial threshold itu dengan kuat karena mungkin merasa diuntungkan. Ada kelompok tertentu yang karena merasa dirugikan maka dia akan merebut ke situ. Terus akan disuarakan. Sampai kapan? Tentu saya tidak akan bisa menjawab. Nah, termasuk diantaranya adalah bahwa kalau kita ingin mengatasi masalah problem utama bangsa, hemat saya itu juga harus dilakukan. Nah, karena ada komunikasi yang tidak tulus di masyarakat, maka hubungan antar sesama termasuk dengan pusat kekuasaan itu hubungannya adalah transaksional. Transaksional ya kalau dalam komunikasi itu ya saya ngomong apa, saya mendapatkan apa, kamu dapat apa dan sebagainya. Semacam itulah transaksional kan itu artinya. Itu contoh kasus. Kalau dulu saya ketika Pak Prabowo itu kalah dalam Pilpres, kalau saya sendiri, masa nggak usah masuk jadi menteri, gitu kan. Biar nanti di luar menjadi penyeimbang. Dimanapun, kapanpun namanya demokrasi itu butuh penyeimbang. Dimanapun, kapanpun, siapapun itu. Jadi kalau sudah masuk di situ sudah akhirnya sudah semacam itu ya. Ada banyak hal yang harusnya bisa dilakukan. Ya. Kalau ini pendapat pribadi saya itu ya. Ini transaksional komunikasinya. Nah, terus kemudian apa solusinya? Hemat saya kita harus kembali kepada zaman Bung Karno kalau saya itu ya. Kita harus menjadi bangsa yang berdikari, gitu. Berdiri di atas kaki sendiri. Itu kita harus gaungkan. Jangan hanya masalah Pancasila yang digaung-gaungkan. Pancasila itu sudah final kalau saya itu. Tidak usah diutak-utik itu. Sudah nggak usah. Karena kalau sekali diutak-utik itu akan jadi komoditas. Sudah selesai saya itu. Nggak usah kayak orde baru dikasih butir-butir itu. Dikasih untuk penataran. Saya itu kan penataran P4 25 jam, 75 jam, 100 jam, 50 jam pernah saya itu. Pengantaran P4. Isinya ya di situ diceramai, di kelas ya tidur. Buat tugas, kumpulan makalah, selesai dapat sertifikat. Wah itu. Penting itu masuk pekerjaan itu kalau masuk di kuliah itu mesti melampirkan itu. Waktu itu zaman saya itu. Ini kan sesuatu yang terus ya digembar-gemborkan itu kan. Ini sudah selesai menurut saya itu. Nggak usah ngomong itu ya, sudah final itu kalau saya itu ya. Kita gimana caranya kita menjadi bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Termasuk juga diantaranya adalah gimana caranya kita tidak tergantung pada asing gitu tuh.
nggak gampang memang ini, karena kita sudah terlanjur masuk ke dalam wilayah di mana kaum oligarki itu memang berkuasa penuh dan itu tidak serta-merta bebas dari pengaruh asing. Gimana caranya kita tuh bisa menjadi bangsa yang berdikari? Tentu ya harapannya ada di tangan yang di sini masih ada yang mahasiswa, sekarang 10-20 tahun mendatang ada di tangan mereka ini ya. Kalau kita kayak saya Pak Filosa ini langsung tinggal mengajar di kelas, memotivasi mereka untuk bergerak lebih baik dan sebagainya, jangan menjadi generasi yang rebahan itu kan. Saya Pak Filosa ini termasuk dosen yang karya itu penting menurut saya itu. Karya apapun, sekecil apapun, karya itu penting ya. Termasuk juga adalah gimana caranya kita mengembalikan kepada kebijakan pemerintah untuk mencintai produk-produk sendiri. Produk-produk sendiri itu. Karena bisa enggak itu loh. Kita tidak terlalu menggantungkan dengan asing itu. Ya harus berani. Ya, kalau nggak berani ya sampai kapanpun nggak bisa. Termasuk ketika kemarin ada diprotes tentang RUU Minerba itu kan, ada 7 atau berapa perusahaan asing yang izinnya itu mau habis, kemudian diciptakan itu, kemudian kan bisa diperpanjang lagi itu. Yang saya tahu kan di situ diprotes kan hasilnya ini. Nah, sampai kapanpun Indonesia ini negara yang kaya, hemat saya, kita tidak akan banyak bisa menikmati hasil karya dari bangsa Indonesia. Kalau kita tuh misalnya bangsa kaya bisa dikelola dengan baik, sejak Orde Baru itu sudah penyelewengan, tapi kan kita sering tidak belajar dari kasus itu gitu kita itu masalahnya itu. Ada banyak pelajaran tapi tidak kita kritisi, kita lawan, tapi justru kadang malah kita ikuti karena menguntungkan segelintir orang. Itu salah satu contoh. Jadi ini beberapa inti dari buku saya. Tentu buku saya itu bercerita tentang pemerintah yang dalam komunikasinya tidak berjalan dengan baik, juga di masyarakat. Juga ada banyak mengamati dari kejadian-kejadian di luar kita. Tentu salah satu tujuannya adalah ya masing-masing orang kan berbeda cara untuk mengatasi dan membuat sesuatu lebih baik gitu. Nah, cara saya dengan cara ini ya. Mungkin ada yang caranya, ada yang di pemerintahan mengubah kebijakan, ada yang dari demo, ada yang dari menulis itu kan semua itu tetap punya kemanfaatan masing-masing ya. Termasuk pandemi ini tidak ada cara paling jitu di dalam mengatasi pandemi kecuali kita memang bersatu untuk mengatasi bersama-sama. Nggak bisa misalnya itu. Kita itu sudah disiplin tapi orang lain nggak disiplin juga sama saja itu ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan sebagai pemantik diskusi. Nanti ini buku ini biar dibedah oleh Pak Filosa ya. Jadi ini buku ini mengalis tentang masalah potret kejadian yang ada di masyarakat dan beberapa di antaranya apa yang harus kita lakukan. Itu terima kasih ke Mbak Rina. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, itu sedikit saya ucapkan dulu selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada Mas Bani, Mbak Nikma, dan juga dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah ya, ada Mas Salam. Jadi kalau bisa kita ulas sedikit ya, tadi saya ingatkan lagi yang sudah dibahas oleh Pak Nurudin, banyak sekali yang keresahan-keresahan ya, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya itu kurang sehat karena tidak menenangkan, justru menjadi keresahan di masyarakat, memunculkan gap-gap baru di masyarakat karena yang disampaikan oleh pemerintah sendiri itu kurang menenangkan gitu ya Pak ya. Dan banyak sekali seperti kebijakan-kebijakan itu yang malah menjadi resah. Kemudian banyak sekali untuk yang harus kita kritisi di pemerintahan ini karena untuk menjamin sebuah kebaikan negara ini kita harus ikut menyuarakan, tidak hanya diam saja tapi juga kita ikut menyuarakan apa-apa yang tidak benar untuk penyeimbang agar demokrasi ini tetap bisa berjalan. Seperti halnya dengan yang tadi kita harus tetap membanggakan karya-karya kita sendiri, kemudian kita bisa lepas dari ketergantungan bangsa asing, kemudian
dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin itu sedikit saja yang bisa kita ulas, dan kita juga perlu melihat perspektif yang lain dari pembedah. Ada Bapak Filosa Gita Sukmono yang akan membedah buku Komunikasi Politik Masyarakat Tidak Tulus. Kami persilahkan kepada Bapak Filosa. Ya, terima kasih Mbak Maharina ya atas Oke. kesempatannya dan sebagai moderator yang sudah menjadi ini ya Pak, menjadi penengah ya dalam diskusi ini ya, moderator. Yang saya juga berterima kasih pada Pak Nurudin dan media mahasiswa.com ya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa menjadi pembedah dalam kesempatan yang baik hari ini. Ini mohon maaf saya agak pindah lokasi tadi ini, kayaknya karena yang dibahas komunikasi politik ada sabotase, jadi daerah saya lampu mati nih. Wah, wah Tadi bahaya habis ini. Pak Nurudin, Kayaknya ada habis yang nggak senang ya, Pak ya. tadi habis cerita intel langsung mati lampunya di tempat saya. Iya, Pak. Ini pindah agak ke ruang yang jadi pencahayaan juga nggak seterang tadi. Saya nggak apa-apa, kita masih bisa melaksanakan diskusi ini. Baik, saya pikir ketika saya dan Pak Nurudin ini, atau kemarin Pak Nurudin ngontak saya untuk menjadi pembedah ya, saya merasa sangat terhormat dengan kesempatan yang beliau berikan. Dan ketika bicara saya dan Pak Nurudin ini sebenarnya sudah lama sekali, karena saya ini adalah mahasiswa beliau ya, mahasiswa beliau yang sudah lama meninggalkan Malang gitu ya. Saya ini juga anak Malang tapi sudah malah berkembang biaknya di Yogyakarta ya, tempat tanah kelahirannya Pak Nurudin. Nah, selain itu banyak hal lah yang kemudian sangat berpengaruh ya, petuah-petuahnya Pak Nurudin terhadap jalan karir saya sebagai dosen, penulis maupun saya ini sebagai pengelola jurnal. Jadi beliau sangat memberikan banyak pengaruh ya. Kemudian buku ini sebenarnya buku yang ke-21 nggih Pak Nurudin nggih. Ya. Buku ke-21 ya. Nah, ini kalau bicara pemain sudah levelnya nomornya Andrea Pirlo atau Ibrahimovic ini sudah 21 ini. Bahkan dari 21 buku ini separuh dari bukunya Pak Nurudin. Jadi kurang lebih 11 atau 12 buku beliau ini saya sudah sudah memiliki gitu ya. Jadi saya sudah ada beberapa buku beliau untuk dipresentasikan gitu ya. Saya pikir ini Lian siapa ya? Gimana, Pak? Ini Lian siapa ya? Oh iya, ada yang share screen. Ya, share screen. Lian iki kasus sapa Pak? Wong biasa wae, Pak. Wong biasa wae, Pak, gak sapa-sapa. Kono sing kenal, Pak, kono sing kenal. Lian iki kono sing kenal. Pak Nurudin suaranya nggak keluar. Oh ya. Udah. Udah Pak Kuliah, silakan Pak Sudah. Kena sabotase tadi. Pak Filosa? Apa mungkin gangguan ini ya, jaringan internet? Oh, mungkin jaringan internet kali ya, Pak Filosa. Itu tuh sudah join lagi. Pak Filosa, suaranya. Suaranya Pak Filosa Masih mute. masih di.
suaranya, Pak. Nah, ini sepertinya banyak intel-intel yang mengawasi nih Pak Nur nih kayaknya nih. Orang penting gitu. Orang pentingnya memang gitu. Gitu ya. Jadi biar agak ada dinamikanya ini diskusinya. Baik, saya akan mulai saja itu background ini ya, saya dan Pak Nurudin dan lain sebagainya. Saya izin untuk presentasi agar kita jauh lebih bisa terarah. Presentasi. Sebentar. Oke. Presentasi jendela. Oke. Saya akan presentasi sebentar tentang ini. Bisa terlihat ya presentasi saya? Bisa. PowerPoint-nya bisa ya, baik. Bisa. Baik, membaca. Diperbesar ya Pak Firza? Besar. Oke. Baik, saya dalam kesempatan ini memberikan judul membaca buku Komunikasi Politik dalam Masyarakat Tidak Tulus. Jadi pintu masuk dalam membaca buku ini adalah jika Anda merasa bahwa apapun yang Anda lakukan dalam kehidupan ini penuh kepentingan. Jika Anda merasa sudah tidak ada lagi ketulusan ketika Anda melihat orang-orang di sekitar Anda, bisa offline, online, bisa media sosial ataupun media lainnya, maka buku ini cocok untuk melihat hal tersebut. Atau bahkan menjadi refleksi dari fenomena gunung es masyarakat yang penuh kepentingan dan jauh dari ketulusan. Jadi kalau Anda sudah mulai memikirkan hal itu, saya pikir buku ini bisa jadi pintu masuk atau pikiran-pikiran itu bisa menjadi pintu masuk Anda dalam membaca buku ini. Mbak Maharani, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak, terdengar. Oke. Kemudian mari kita bersama-sama membaca secara perlahan buku ini. Nah, buku ini itu penulis ingin mengajak kita untuk mendiskusikan masyarakat tidak tulus dalam bingkai komunikasi politik. Jadi kalau nanti teman-teman semua dalam forum ini membaca dan memiliki buku ini, sebenarnya buku ini dibagi menjadi ke dalam empat bagian, gitu ya. Bagian pertama Pak Nurudin dengan artikel-artikelnya di berbagai media massa itu mencoba mendiskusikan elit politik. Kemudian yang kedua mendiskusikan partai politik. Kemudian bagian ketiga masyarakat dan perubahan politik, dan yang keempat adalah tentang kekuasaan politik dan kebijakan. Mari kita lihat satu persatu perbagiannya. Jadi pertama Pak Nurdin mencoba mendiskusikan elit politik. Jadi bagian pertama ini berisi 12 artikel dari penulis yang telah diterbitkan di berbagai media. Jadi kalau kita yang sudah follow atau berteman dengan Pak Nurudin di Instagram ataupun di Facebook-nya, saya pikir artikel-artikel yang hadir di buku ini sudah tidak asing lagi. Apalagi misalnya saya yang juga setiap beliau share itu mesti hampir mayoritas saya baca, sehingga ini adalah kumpulan dari artikel-artikel beliau. Itu yang dimulai dari tulisan beliau yang berjudul Dramaturgi Politik Jelang Pilpres, sampai tulisan terakhir beliau dalam bagian ini adalah Kontrak Politik Capres. Berikutnya, di bagian kedua, itu berisi 10 artikel dari penulis yang telah diterbitkan di berbagai media. Artikel ini bicara sebenarnya fokusnya ke partai politik, sehingga dimulai dari pemilu dan kaum oligarki, sampai pilkada usai, dan selanjutnya bagaimana. Pilkada usai selanjutnya bagaimana. Itu artikel-artikel beliau yang beliau kumpulkan. Kemudian bagian ketiga berisi 11 artikel. Beliau mencoba membicarakan masyarakat dan perubahan politik. Artikel ini bicara mulai dari terorisme sampai Lebaran 2013 bersama caleg jalanan. Jadi ini bicara tentang masyarakat dan perubahan politik. Bagian keempat, beliau mencoba bicara kekuasaan politik dan kebijakan. Nah, bagian keempat ini berisi 10 artikel, di mana artikel-artikel tersebut mulai dari radikalisme dan fanatisme politik sampai undang-undang dan watak rezim. Yaitu artikel-artikel yang beliau create memang, mungkin
dalam waktu yang saya pikir 5 tahun terakhir, sejak beliau mensetorkan naskah ini kurang lebih sekitar tahun 2018, beliau setor naskah ini. Kalau saya pernah sebuah warung kopi, saya lupa tempatnya itu. Nah, beliau bicara bahwa 2018 beliau store ke penerbit, dan itu saya pikir artikel-artikelnya sudah aman juga. Beliau 2013 gitu ya. Kemudian namanya membedah pasti ada kelebihan yang saya utarakan. Selain itu juga ada kritik atau lebih tepatnya masukan untuk buku. Yang pertama, yang jelas ketika teman-teman sudah membaca buku ini, ketika membaca pasti bahasanya yang mudah dipahami. Karena Pak Nurudin menulis artikel-artikel dalam buku ini kan berbasis artikel media yang populer. Sehingga kalau kita yang kurang paham tentang penulisan-penulisan ilmiah yang dengan kosakata yang tinggi, saya pikir artikel-artikel dalam buku Pak Nurudin ini sangat mudah sekali dipahami dan bisa memberi banyak insight kepada kita. Yang kedua, jika Anda, misalnya kita mau berdiskusi tentang politik, tapi kita tidak tahu isu-isu kontekstual dalam 5-6 tahun terakhir ini, saya pikir membaca bukunya Pak Nur adalah salah satu solusi cepat. Kita dapat banyak insight sebagai bekal kita jika kita ingin berdiskusi. Ya. Jadi misalnya kita diajak diskusi di kelompok mana gitu ya tentang politik, kita tidak paham tentang dinamika politik gitu ya. Nonton TV nggak pernah, nonton medsos cuman update status sama melihat info kuliner dan lain sebagainya, maka saya pikir Anda layak atau mungkin wajib untuk baca buku komunikasi politik. Jadi ibaratnya kalau mau diskusi itu, kalau dengan teorinya Pak Nurudin, teori kendi itu ya, kita isi dulu kendinya dengan membaca buku komunikasi politik. Nah, ini ada yang menarik. Jadi ketika saya posting di media sosial saya dalam beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ada salah satu profesor di kampus saya yang tiba-tiba komen ya di Facebook saya itu, dia bicara, wah judulnya provokatif ya. Nah ini justru menurut saya adalah kelebihan dari buku ini. Jadi Pak Nurudin mampu, entah ini Pak Nurudin atau penerbit yang memberikan saran buku ini, tapi yang jelas buku ini judulnya provokatif gitu ya. Ini ada salah satu profesor yang bicara seperti itu, wah judulnya provokatif ini. Jadi artinya bisa jadi judul orang ingin baca isinya gitu ya. Nah, ini gaya-gaya jurnalis koran kampus atau dulu waktu di mahasiswa menjadi aktivis di bidang jurnalis di kampusnya. Jadi terbiasa memang orang konsep masyarakat tidak tulus ini juga sempat didengungkan oleh Jakob Utama kayaknya ya dalam tahun-tahun 90-an. Tuh. Nah, kemudian ketika saya membaca ini sebagai pembedah, saya juga harus memberikan kritik atau masukan terhadap buku ini. Yang pertama, kritik atau masukan terhadap buku ini sebenarnya yang jelas karena segmentasi buku ini memang buku yang ringan, ya, yang dibaca bisa sambil ngobrol, minum kopi, menambah insight kita, sehingga memang kedalaman teoritisnya kurang. Kalau Anda mau berharap ada teori yang luar biasa dalam buku ini, saya pikir tidak ada, karena buku ini bicara tentang konteks fenomena yang itu memang bisa jadi insight kita untuk kalau yang peneliti atau mahasiswa bisa jadi semacam stimulasi atau yang perlu ditambahkan penjelasan, karena saya tertarik nih masyarakat tidak tulus perlu ada sendiri tentang masyarakat tidak tulus ya, masuk ke artikel itu sehingga buku ini suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Iya. Oke. Kadang jelas, kadang enggak. Oh gitu. Tapi sudah jelas ya? Udah jelas. Oke, sehingga perlu ditambahkan, saya pikir itu. Kemudian yang berikutnya juga perlu ditambahkan penjelasan singkat tentang komunikasi politik, entah di awal ataupun di akhir. Sebagai benang merah, artikel-artikel dalam buku ini, dan judul besar buku ini di awal-awal bab gitu ya. Jadi semacam ada pengantar sehingga orang-orang yang mungkin tidak paham tentang komunikasi politik, bisa paham dulu dari sub-sub bab awal sebelum masuk ke artikel-artikel dari Pak Nurudin. Mungkin terakhir dari saya, akhirnya saya berharap peserta di forum ini segera
hubungi penerbit atau mencari ke toko buku terdekat untuk memesan buku ini, karena buku ini cukup menarik, dan saya ucapkan selamat membaca buku ini dengan ditemani secangkir kopi hitam yang pahit gitu ya, agar mata kita semakin terbuka ya tentang fenomena masyarakat yang tidak tulus dalam bingkai komunikasi politik gitu. Oke, saya pikir itu dari saya, Mbak Maharina ya, Mbak Maharina ya. Terima kasih. Pak. Ya baik, terima kasih Pak Filosa. Mungkin itu tadi ya, ada masukan juga ya untuk menyempurnakan buku ini. Tapi sebenarnya buku ini memang lebih mengulas tentang fenomena-fenomena politik yang sangat menarik ya Pak ya. Dan teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi. Dan sebelum itu kita bisa diskusi terlebih dahulu, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ini kita bisa mulai dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Pak ya. Dari Ina Firirani. Ini Pak, ada pertanyaan. Mohon maaf. Seperti apa perkembangan politik di Indonesia era milenial dengan masyarakat yang semakin kritis ini menurut Pak Nurudin? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak. Memberikan tambahan pandangan tentang perkembangan politik di Indonesia. Dari Ina Firani, Pak. Pertanyaan Ira? Ina Firirani. Ina Firirani. Saya kok nggak ketemu ya? Oh ya, udah di atas, Pak. Ini, Pak. Oh, berarti saya belum masuk tadi, paling. Oh iya, kayaknya, Pak. Ina Firirani ini dulu mahasiswanya Pak Nurudin. Gimana kok bisa dibacakan? Sekali lagi. Sekali lagi saya bacakan, seperti apa perkembangan politik di Indonesia di era milenial dengan masyarakat yang semakin kritis ini. Ya, kalau kita melihat tentang perkembangan politik kita di era milenial, ya karena eranya era milenial, dan era milenial ini tidak akan lepas dari peran dari teknologi komunikasi, maka sistem politik kita juga tidak akan bisa lepas dari peran teknologi komunikasi itu. Nah, karena teknologi komunikasi itu punya anak kandung namanya media sosial, maka sistem politik itu juga tidak akan jauh berbeda, tidak akan bisa lepas dari pengaruh media sosial. Nah, karena media sosial itu membawa muatan-muatan kebebasan informasi di mana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang bebas, maka politik itu juga akan menjadi perhatian masyarakat luas dari pengaruh dari media sosial. Masalahnya yang jadi masalah adalah karena kita sekarang sedang mengalami banjir informasi, maka berbagai macam informasi yang berkembang di masyarakat itu juga seringkali memang secara kuantitas banyak, tapi secara kualitas itu kurang. Sehingga tidak sedikit di antara mereka itu yang merespon informasi itu, kemudian disampaikan kepada pemerintah, tidak sedikit di antara mereka yang berdasar hoax atau bahkan berdasar suka dan tidak suka. Itu loh, maka ini menjadi tugas kita bersama-sama bagaimana caranya dengan adanya banjir informasi ini, kita sebagai kalangan terdidik itu punya keinginan untuk melaksanakan semacam kesadaran berliterasi semacam itu. Literasi itu bisa dengan menulis, juga dengan wacana, juga dengan diskusi, itu kan literasi itu. Ini yang hemat saya saat sekarang itu menjadi barang mewah itu. Kita bisa diskusi dengan 10 orang saja itu sudah bagus sekali itu. Sekarang loh ya. Saya tuh pernah pada tahun 99 itu punya kelompok diskusi di samping perpustakaan UMM itu hanya 7 orang, 8 orang. Itu berjalan 2 minggu sekali itu. Saya punya forum diskusi di sana dengan mahasiswa. Ini saya punya itu ya. Karena waktu itu memang betapa hebatnya ya mungkin saya membahasakan hedonisme di kampus waktu itu loh ya. Saya kok pengen kok itu jangan kok gelisah gitu waktu itu. Nah, apalagi sekarang ya.
kita kan di tempat di sekitar kita itu kan kampus kita itu kampus-kampus ya kalau Islam kan Islam sensua kan gitu. Jadi kan ya serba begitulah ya. Penampilannya begitu itu. Mungkin Pak Filosa tidak mengalami di Jogja nih. Kalau di Malang mengalami nih ya, di Jogja mungkin lebih ilmiah gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang hemat saya menjadi tugas kita itu bahwa masyarakat kita itu sekarang terpapar banjir informasi dan ada kalanya memang informasi tidak benar. Nah, di sisi yang lain karena ini hanya informasi lewat medsos maka pemerintah atau pihak tertentu juga memakai buzzer untuk melawan itu. Jadi kita dengan perang opini sekarang itu, perang opini di situ. Nah itu tugas kita ya. Gimana medsos itu sekarang kan orang menyebar informasi lewat medsos atau WA itu kan bukan karena informasi itu benar atau salah, tapi sesuai kecenderungan dirinya itu tok aja itu. Jadi kalau sesuai dengan kecenderungan dirinya disebar, nggak sesuai ya tidak kan begitu. Kalau informasi belum membaca itu hanya terus kemudian di bagian bawah itu kasih keterangan viralkan, wah terus kemudian saya hanya dapat dari grup sebelah luar, jika sudah aman. Tapi sebenarnya kalau dia nggak yakin nggak usah disebar itu loh. Ini tantangan kita ini loh ya. Makanya saya pernah menulis termasuk ketika mungkin saya itu termasuk orang yang dikatakan tidak Islami juga ya, sekuler gitu. Jadi saya kan kadang agak gelisah setiap grup saya itu kan nggak pernah berkurang tuh grup WhatsApp itu selalu bertambah terus. Agar grup yang mungkin kalangan daerah Bantul saya sana ada punya 3 grup, wah gendeng juga ya. Terus kuliah dan perwalian terus-terusan. Tapi satu hal yang tidak berbeda dari mereka, terutama dari grup yang kalangan umur 30 ke atas. Setiap pagi ada informasi keagamaan, siaran rohani, ya embun pagi, dan sebagainya semacam itu. Ya mereka hanya kopas, saya yakin itu ya. Sehingga itu membuat saya gelisah. Ya bukan berarti saya itu tidak suka dengan itu, tapi kok menurut saya gelisah ini kok kayak dicekok itu loh. Sehingga saya pernah buat tulisan WhatsApp, wah kan gitu kan. Jadi buat hanya menyebarkan informasi itu dari kopas-kopas gitu. Ya enggak kok malah sampai ke masalah keagamaan. Ya kembali ke masalah politik ya. Jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang masalah. Kita tidak akan bisa lepas dari fenomena media sosial sampai kapan kita nggak tahu pasti. Sebagaimana kita mengamati sampai kapan pandemi ini selesai, kita nggak tahu pasti. Itu. Iya Pak, kalau ngomongin milenial emang erat kaitannya dengan media sosial ya Pak, sehingga bener banget sih kata Pak Nurudin, apa yang disimpulkan atau apa yang di-share itu biasanya berdasarkan kecenderungan dirinya ya Pak. Jadi itu yang membuat pengamatan saya begitu. Bener banget kayaknya Pak. Ini merepresentasikan kondisi saat ini. Dan pertanyaan selanjutnya nanti juga bisa ditanggapi oleh Pak Filosa ya. Ini ada dari Wardah. Lumayan ini Pak pertanyaannya. Kan sekarang banyak sekali komunikasi politik yang disampaikan dengan tenaga buzzer melalui beberapa media sosial dan web bayangan. Menurut Bapak, buzzer itu alat komunikasi atau metode komunikasi? Dan menurut Bapak, apakah buzzer ini sudah ada sebelum teknologi seperti internet ada? Dalam bentuk apa? Di buku ini, apakah dibahas juga? Karena menurut penanya, buzzer ini adalah bentuk komunikasi politik dalam masyarakat tidak tulus, gitu Pak. Iya. Lumayan ya Pak. Wardah ini Wardah ini Pak, kangen kuliah Pak, pertanyaannya banyak. Betul nih, Wardah ini kelas A ini. Loh, ya. ada kelas B Pak. Apa B? Wardah itu. Saya kelas A Pak. Oh, kelas A kamu. Oke ya, ini Wardah tentang masalah buzzer. Ya, apakah itu metode atau alat itu tidak penting ya. Itu tidak penting bagi saya ya. Yang penting buzzer itu ada, muncul karena itu dampak dari perkembangan teknologi komunikasi ya. Apakah buzzer itu sudah ada sejak dulu? Ya mungkin sudah ada. Tukang-tukang ibul itu kan sebenarnya kan buzzer juga tuh aslinya tuh ya. Hanya memang sekarang buzzer itu melekat atau fenomena khas era teknologi komunikasi yang modern sekarang ini. Dalam buku saya itu saya menulis di situ ada tulisan tentang kalau nggak salah negeri para buzzer. Wah,
Kita kan negeri para buzzer itu sekarang itu. Itu artikel yang pernah saya kirim ke Harian Jawa Pos itu. Chandra tahu prosesnya itu ya. Gimana Pak prosesnya Pak? Ya, saya sore jam 3 saya tanya alamat email Jawa Pos. Terus Chandra itu ngirim ke saya alamat email, paginya sudah dimuatkan begitu. Kaget ya. Jadi buzzer itu ada. Jadi ini yang jelas buzzer itu menurut saya sesuatu yang tidak baik bagi perkembangan di tempat kita. Jadi buzzer itu tidak bisa dipisahkan, tapi kita tidak bisa menghilangkan buzzer itu. Ya kadang sebenci apapun kita pada setan, tapi setan itu punya kemanfaatan juga. Ya minimal menebalkan keimanan kita kan begitu. Ya kalau setan itu tidak berguna ya ngapain Tuhan itu menciptakan setan kan begitu. Nah termasuk buzzer kan begitu. Kita boleh mengkritik buzzer ya buzzer itu, tetapi ini sebuah realitas yang terjadi pada pesan-pesan komunikasi politik di sekitar kita itu. Ini ada. Kemudian dalam buku saya itu juga saya membahas tentang masalah teror, ya terorisme. Terus tak kasih judul terorisme. Nah, jangan-jangan kita itu teror, peneror aslinya. Terorisme, teror adalah saya. Jangan kita itu aslinya peneror juga pada akhirnya. Itu yang saya tulis di Harian Jawa Pos juga. Itu di situ ada juga. Terus kemudian ini ya kalau warga menanyakan buku ini apakah membahas masalah itu juga ya membahas ya. Maka dibaca ya. Biar tahu itu isinya gitu ya. Ya, bentuk komunikasi. Ini apakah bahasa bentuk komunikasi politik dalam masyarakat? Sekarang bahasa itu dibayar ya, jangan dikira bahasa itu sebuah profesi. Saya pernah menemukan sebuah data dan itu saya tulis di salah satu artikel di buku saya itu bahwa bahasa itu ketika mau pilpres itu gajinya 300 juta loh sebulan loh ya. Waduh banyak sekali 300 juta per bulan. Kalau surveyor itu sekitar mungkin 7 juta sampai 10 juta. Ada yang dibayar 1 juta, ada yang dibayar 300 ribu, ada juga. Yang mungkin tukang benak-benak ini apalah semacam itu. Itu dipelihara ya. Dan buzzer itu ada di masyarakat dan juga ada di pemerintah. Itu ya kita lihat aja di Twitter itu aja lah. Kita menikmati saja. Jadi kita jangan sampai terlalu bingung dengan buzzer itu. Kalau saya sebagai seorang akademisi Pak Swelosa ini kan dengan adanya itu kan itu data itu data gitu loh. Hashtag itu data, buzzer itu data. Maka itu gimana caranya dengan data itu bisa dipakai untuk membuat karya tertentu, entah pengabdian masyarakat, entah mungkin artikel, entah juga mungkin buku, itu data. Jadi kita melihat dari sisi yang lain ya, yang penting. Saya kira sudah terjawab ya Rina ya. Iya Pak, mungkin bisa ditambahkan Pak Filosa. Pak Filosa aja. Pengalamannya nih. Jangan-jangan Pak Filosa buzzer juga nih. Iya Pak, kayaknya agen-agen kayaknya Pak. Baik ya, ini fenomena-fenomena yang hari ini banyak ya, fenomena baru yang mungkin di era saya belum ada gitu ya, buzzer dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita cermati, saya nggak tahu ya, apakah ini mayoritas Mbak Maharina, ini panggilannya siapa ya Mbak Maharina? Panggilannya siapa ya Mbak Rina? Mbak Rina ini mayoritas anak komunikasi ya ini, mayoritas? Iya ini, mayoritas anak komunikasi Pak. Ya. Oke, saya pikir gini, jadi kalau ini mayoritas anak komunikasi, saya pikir fenomena buzzer, kemudian fenomena-fenomena hiruk pikuk yang Pak Nurudin jelaskan tadi dan di bukunya, itu sebagai bentuk tantangan kita sebagai anak komunikasi bahwa ini loh ada semacam kawah Chandra di muka untuk kita riset gitu ya, tentang buzzer, tentang masyarakat tidak tulus, tentang manipulasi-manipulasi, tentang banyak hal keributan-keributan di media sosial. Itu saya pikir hal-hal yang bisa kita olah menjadi sebuah riset. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa atau peneliti, saya pikir ketika ada sesuatu yang kemudian itu kita ingin tahu dan itu bagian dari fenomena komunikasi, saya pikir yuk kita langsung lakukan riset terkait tentang itu. Jadi bagaimana ini ada kebohongan, ketidaktepatan atau kepalsuan dan lain sebagainya, penuh kepentingan media satu dan media lain. Saya pikir itu yang kemudian kita riset. Kalau dalam
forum kali ini adalah dalam konteks komunikasi politik. Saya pikir arahnya lebih ke sana. Tapi fenomena-fenomena komunikasi itu termasuk fenomena-fenomena yang kalau saya dalam bahasa saya itu fenomena-fenomena yang seksi, apalagi terkait masalah media sosial dan lain sebagainya. Buktinya apa? Buktinya jumlah peminat prodi ilmu komunikasi itu sekarang luar biasa. Artinya yang paling ketat itu sekarang masuknya itu di prodi ilmu komunikasi, dimanapun. Gitu. Artinya itu kan menunjukkan bahwa isu atau ruang lingkup yang kita kaji ini adalah fenomena-fenomena yang kemudian 10, 15, 20 tahun ke depan ini kita masih dalam lingkaran-lingkaran itu. Gitu. Kalau dalam bahasa Pak Nurudin di pengantarnya itu ya lingkaran apa tadi itu, lingkaran setan apa, jadi terus berputar. Jadi fenomena komunikasi itu lingkaran yang kemudian sampai 10, 15, 20 tahun ke depan itu kita masih akan terus melihat fenomena yang terus dinamis dan berkembang. Gitu. Saya pikir itu Mbak Rina. Oke Pak. Kalau ngomongin buzzer emang menarik ya Pak. Kalau di Indonesia soalnya buzzer itu semua masyarakat jadi buzzer ya Pak. Semua ikut ngomong. Iya, semua Fansnya jadi ahli. Jadi ya itu dia. Kalau di luar negeri mungkin lebih rapi dan lebih terstruktur. Kalau budaya di Indonesia kan ikut tetangganya ya Pak ya, ikut kubunya, ikut sohibnya gitu, ikut-ikut. Jadi ikut-ikut nyelatu kalau emang dia benci, ikut-ikut memuji kalau dia emang lagi baik gitu. Iya. Oke, dan mungkin kita perlu penanya juga yang bisa langsung ngomong ya, biar kita agak interaktif gitu dengan peserta. Saya persilakan untuk penanya kali ini, Mbak Nikmah mungkin bisa menyampaikan. Mute Mbak, masih di mute Mbak mikrofonnya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ini sangat saya tunggu-tunggu sekali ya, karena saya memang salah satu orang yang sangat ngefans sekali dengan karya-karya Pak Nurudin. Oh, tenang. Jangan gitu ah. Bapak, namun itu saya mau nanya terkait itu Bapak kan tadi kan dibicarakan tentang masyarakat yang tidak pemerintah yang sering informasi dan sebagainya, tapi dia ada kepentingan masing-masing, juga masyarakat yang tidak tulus seperti itu Bapak. Tapi di sisi lain kalau kita lihat bahwa masa pandemi COVID-19 ini adalah dibutuhkan masyarakat yang yakin dengan pemerintah. Karena kalau tidak pemerintah, siapa lagi yang ingin menyelesaikan masa-masa krisis pandemi seperti ini kan Bapak. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa banyak sekali misinformasi dan juga disinformasi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang kadang-kadang itu tidak sejalan kebijakannya seperti itu. Padahal kita masyarakat seharusnya percaya dengan pemerintah, karena siapa lagi yang bisa membantu kita. Nah, kita di sini sebagai akademisi komunikasi yang aware dengan ilmu komunikasi dan juga memahami pola komunikasi, tapi di sini juga kita bingung Bapak. Bagaimana sih Bapak cara kita untuk kita bisa memaknai komunikasi pemerintah ini yang benar tuh yang seperti apa, sehingga kita mendeliver informasi ke masyarakat yang luas itu kita bisa dalam tataran yang benar seperti itu, sehingga kita harap bahwa pandemi ini kita ada rasa kepercayaan lagi kepada pemerintah, karena memang satu-satunya yang bisa untuk kita buat sandaran sekarang adalah pemerintah kita harus melupakan namanya polarisasi pilpres dan sebagainya kayak gitu kan, karena sekarang kita harus sama-sama dalam semua elemen, mulai dari akademisi, mulai dari kesehatan, kemudian mulai dari pemerintah harus jadi satu untuk maju melawan COVID ini Bapak. Jadi di sini yang saya tekankan adalah bagaimana kita sebagai akademisi komunikasi untuk memahami pola komunikasi pemerintah yang kadang-kadang berbeda antara pusat dan daerah ini, untuk kita bisa mengerti maksud dari pemerintah dan kita bisa memberikan informasinya kepada masyarakat dengan baik. Terima kasih Bapak. Itu Pak, itu pertanyaan sekaligus argumen ya Pak, dan mau ditanggapi. Ya, ini saya seperti sedang diwawancarai oleh reporter televisi ya, seperti loh ya, seperti diwawancarai reporter televisi saya tuh ya. Kayak TV One gitu Pak. Kayak TV One ya. Iya. Oke ya, baik, terima kasih ini Mbak Nima ya, sukses selalu ya. Jadi ini pertanyaan tentang masalah. Jadi memang
istilahnya sejak kalau kita bicara masalah pandemi dia sejak terjadi silang pendapat antara elit politik yang ada di pemerintah itu terjadi, maka ini di pikiran masyarakat membekas itu loh ya, membekas itu artinya bahwa kok ada sedikit ketidakseriusan di dalam menanggapi pandemi. Nah, barangkali di masyarakat itu juga timbul sebuah pemikiran jangan-jangan hal yang lain yang nggak serius juga nih mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat selain pandemi, kan begitu. Pandemi itu kan mungkin menjadi salah satu pemicu di mana para elit politik di tempat kita itu kan cenderung tidak sinkron satu sama lain yang berkaitan dengan kebijakan itu. Nah, itu terjadi kalau dalam komunikasi politik itu, maka itu terjadi karena pemerintah kita itu, dan barangkali di pemerintah dimanapun ya, siapapun, kapanpun, hanya tingkat presentasinya itu berbeda. Pemerintah kita itu kan cenderung dikelola secara politik. Jadi segala kebijakan yang dikeluarkan itu cenderung mengacu atau mengarah kepada kepentingan politik gitu loh. Kepentingan politik siapa ya Kak? Kepentingan politik yang kalau saya tadi menyinggung pada kaum oligark di antaranya juga itu. Misalnya begini contoh kasus ya. Kenapa ketika pandemi di Indonesia ini masih mewabah, ya, bahkan cenderung belum bisa ditekan, bahkan ada dulu tuh kita pernah ada yang usul, jangan-jangan kita nanti akan melampaui Cina itu dalam wabah ini. Ternyata benar, kok mall sudah dibuka, ya begitu loh. Ini kan ada kepentingan-kepentingan tertentu ini ya, kepentingan tertentu yang memang terjadi. Dan kita yang ada di luar ini kan tidak pernah tahu. Nah, makanya kalau kita akan pengen tahu seberapa sehat jantung seseorang, tanyakan kepada ahli jantung itu toh, yang sudah periksa orang itu. Maka salah satunya kan kita juga tanya pada orang-orang yang ada di pusat gitu. Yang mungkin barangkali Mbak Nemah ini punya jaringan di pusat, bisa tanya itu ya. Tapi yang jelas sekarang itu kita hidup, apapun yang dilakukan oleh masyarakat yang itu berbeda oleh pemerintah itu cenderung dicurigai. Saya jadi ingat zaman Orde Baru, zaman dulu itu. Saya ikut demo aja waktu itu ya, dipanggil wakil rektor ya, waktu itu ikut demo itu saya waktu itu ya. Ini contoh kasus itu ya. Ya saya ikut demo kalau nggak salah 3 kali nggak salah itu, sampai dilihat indah gitu ya. Nah ini semacam itu. Jadi ini adalah beberapa hal yang hemat saya kurang sinkron antar pejabat. Itu pula lah yang kemudian membuat kebijakan di daerah itu juga tidak sinkron pada akhirnya. Misalnya contoh kasus begini ya, di Malang itu ya, di Malang itu saya tulis ini sekitar tanggal berapa lupa saya di Malang. Di Malang ini pernah suatu saat Pak Wali Kota ngomong kita akan melaksanakan karantina. Karantina itu ya, karantina. Terus kemudian kan itu kan terus muncul di media itu ya, yang karantina wilayah itu, di Malang itu loh ya, di media. Kemudian esok harinya Pak Wali Kota merevisi ya, merevisi kalau bukan itu loh ya. Ternyata ada pejabat tertentu yang mungkin campur tangan gitu. Kemudian Pak Presiden kan kemudian bilang ke Jakarta, soal karantina urusan pemerintah pusat kan begitu. Nah, saya baca di media juga di situ bahwa Pak Wali Kota cenderung menyalahkan wartawan, kok salah kutub nih wartawan ini gitu. Padahal Pak Wali Kota ngomong sendiri itu, wartawannya juga tahu semua. Karena Mas Beni itu tahu, Beni yang ikut acara ini tahu tuh ya kasus-kasus itu. Ya. Kan begitu kan? Karena memang sebenarnya yang tahu daerah itu ya masing-masing daerah yang tahu daerahnya masing-masing itu. Masalahnya kita itu terbiasa dengan pemerintahan yang terpusat kan, segala sesuatunya berada dalam pusat ya. Jadi karena kita itu pemerintahan yang sentralistik, ya, maka kalau baik juga nanti pemerintah harus kita puji, harus kita junjung dan kita puji sebaik mungkin. Tapi kalau ada keburukan ya tentu kan mereka tidak bisa lepas tangan gitu loh. Jangan kalau tidak bisa lepas tangan, misalnya contoh kasus gini, ada informasi bahwa zona kuning mau dibuka, ya sekolahnya ya mau dibuka. Sekolah offline nggak di zona kuning itu.
Itu kan berisiko sekali itu menurut saya itu, karena kita itu tingkat perkembangan dari COVID ini sangat sangat hebat sekali itu. Nanti ketika COVID itu ada di zona kuning itu, jangan-jangan pemerintah menyalahkan masyarakat. Lo masyarakat tidak disiplin kok. Padahal kan kebijakannya ada pada tangan pemerintah kan begitulah. Jadi pemerintah punya kebijakan, masyarakat melaksanakan. Kalau misalnya dulu itu mudik itu kan himbauanan. Ya bagaimana mungkin masyarakat kita itu doyan himbauan, hukum aja dilanggar kok itu. Masuk dihimbau apalagi ya dihimbau nggak mudik aja kan begitu zamannya Idul Fitri itu kan ya sudah. Ya ini sisi lain ya, mungkin sisi yang satunya mungkin pemerintah punya pedoman sendiri. Nah ini memaknai komunikasi politik pemerintah hemat saya karena di tempat kita itu dikelola secara politik ya pemerintahannya, apalagi di bab 2 saya itu saya ceritakan tentang peran-peran partai politik. Peran partai politik sekarang masih cenderung hanya berorientasi pada mempertahankan dan merebut kekuasaan siapapun yang memerintah itu ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Nurudin. Semoga Mbak Nikmah cukup bisa menerima jawabannya ya Mbak Nikmah ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan ketemu dengan Pak Nur diskusi langsung. Ketemu ngopi. Oke, yang selanjutnya. Iya, ngopi-ngopi. Nanti ditagih nih tulisannya mana? Oh, enggak nanti. Ini ada ini ada tulisan pertanyaan dari aktivisme, Masya Allah namanya. Apakah komunikasi yang paling efektif antara masyarakat dan pemerintah untuk saat ini adalah uang atau jenis bantuan sosial lainnya? Karena elemen masyarakat paling dasar di desa, misalnya mereka mengharapkan uang dan bantuan dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian kepada mereka. Apakah hal ini bisa diterima sebagai hal yang wajar atau tidak? Monggo. Pak Nurudin atau ya. Pak Filosa dulu yang menanggapi. Jadi Pak Filosa monggo boleh Pak. Oh, boleh. Pak Filosa dulu aja boleh. Pak Nur dulu aja. Oke, boleh ya, boleh. Oh iya, monggo Pak. Jadi ini memang fenomena yang tidak bisa kita ingkari ya, komunikasi dengan uang, apalagi di desa. Bagi masyarakat yang memang tingkat kebutuhan hidupnya itu ya ada pada masalah keuangan dan bantuan itu. Tetapi di tempat kita, sebagaimana saya katakan tadi itu ya, hukum aja dilanggar apalagi himbauan. Ya. Jadi dan juga karena pemerintah kita itu dikelola secara politik, maka setiap kebijakan, apalagi berkaitan dengan uang, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan. Maka kenapa kemarin ada banyak masyarakat yang cenderung protes dengan kebijakan tentang penggelontoran dana lewat pandemi itu, maka karena dikhawatirkan dana itu pasti akan diselewengkan oleh beberapa oknum-oknum tertentu, ya bukan pemerintahnya, mungkin oknum tertentu yang mungkin berkaitan masalah kebijakan itu. Ya kita itu belum punya sejarah yang pasti yang mengatakan bahwa bantuan dana itu tidak diselewengkan. Kita belum punya sejarah untuk itu. Transparansi pengelolaan keuangan dan hukum di kita itu belum sebaik yang dibayangkan seandainya kita nggak bermaksud membandingkan dengan negara lain yang mungkin tingkat pendidikannya sudah tinggi dan tingkat akuntabilitasnya sudah tinggi. Kita belum ke situ. Jadi setiap bantuan dana itu mesti akan rawan dengan itu. Kita ambil contoh kasus BLBI dan sebagainya itu ya, masalah bantuan likuiditas bank waktu itu kan banyak yang diselewengkan itu. Apalagi kalau di pemerintah kita itu ada beberapa oknum yang masih tanda petik doyan itu gitu loh. Itu contoh kasus di situ. Maka meskipun uang ini penting dan barangkali ini juga realistis ada di desa, tetapi dalam jangka panjang hemat saya kita tidak bisa hanya mengandalkan masalah uang itu toh. Itu penuh dengan penyelewengan gitu kan. Ya zaman Orde Baru gitu ya gitulah. Dulu bapak saya itu kan kalau sana bapak saya bagian negeri itu dapat batik dapat, topi dapat, kaos dapat. Golkar tapi ya capnya.
gitu. Terus dan macam-macam itu. Saya kan merasakan, saya cerita itu kan saya merasakan di mana bapak saya begitu. Makanya bapak saya berurusan dengan pejabat. Karena bapak saya tuh tidak mau nyoblos Golkar, nggak tahu juga bapak saya kendel juga waktu itu ya. Kendel nggak mau nyoblos itu, pokoknya nggak mau nyoblos itu. Contoh kasus ya, padahal PNS waktu itu. Ini ya, jadi itu penting, tapi hemat saya itu jangan terus dijadikan tolak ukur satu-satunya lah. Tapi memang ya sebagaimana Voltaire mengatakan bahwa dalam soal uang semua punya agama yang sama. Dalam politik juga begitu. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya. Mungkin Pak Filosa bisa menambahkan. Pak Nur ini enak nih ya, kalau jawab pakai buku. Jadi di closingnya Oh, dia, iya. Pak Nur tadi pakai buku yang kedua ya. Jadi buku yang sebelumnya ini launching gitu ya. Jadi semakin penasaran untuk yang lain gitu. Jadi penulis dengan 21 buku ini enak. Jadi setiap kalimat nanti bisa diselip-selipkan unsur-unsur promosinya itu ya. Kalau pengelola jurnal itu repot, maksudnya tulisannya orang lain yang dikelola. Pahalanya banyak kan, Pak? Pahalanya banyak tapi. Oke. Baik, saya pikir itu kalau pertanyaan-pertanyaan sebetulnya sudah lama ya, sudah lama. Tapi tadi betul statementnya Pak Nurdin, saya setuju bahwa uang ketika digelontorkan ke bawah itu memang rawan dengan manipulasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam logika yang dibangun oleh pemerintah kan sebenarnya uang itu untuk menstimulasi supaya masyarakat bisa konsumtif dalam tanda kutip ya, agar kemudian perekonomian terus berjalan. Dan saya katakan tadi bahwa kemudian karena pemerintah kita itu berdasarkan politik sampai dari atas ke bawah, maka kemungkinan uang itu ada penyelewengan itu pasti ada. Gitu. Tapi persentasenya berapa? Gitu. Itu yang nanti harus kita pikirkan. Dengan program pun sebenarnya juga rawan kecurangan gitu, karena program itu kan juga di belakangnya pakai uang gitu ya. Program-program yang nanti mau diterbitkan. Jadi memang serba repot kalau di Indonesia. Jadi kembali lagi ke judul bukunya Pak Nurdin tadi, akan sangat repot kalau kita itu menggelontorkan banyak program, banyak cara dalam masyarakat yang tidak tulus gitu ya. Maka nanti akan banyak sekali manipulasi, ketidakadilan, kemudian penyelewengan yang itu mungkin terjadi. Karena memang diawali dari yang ketidaktulusan tadi itu. Jadi memang agak repot kalau itu sudah menjadi mayoritas bangsa kita, masyarakat yang tidak tulus. Gitu. Jadi banyak masalah, sebagus apapun programnya, sebaik apapun niatnya, tapi kalau sudah kita dikelilingi oleh masyarakat tidak tulus, saya pikir hal itu akan menjadi masalah juga. Gitu ya. Jadi itu yang memang tantangan para pemimpin kita ke depan yang memang lahir dari partai politik, yang kalau dalam bahasa bukunya Pak Nurdin itu yang partai politik, orang politik itu lahir dari ketidaktulusan, sehingga bisa jadi hal-hal yang mereka telurkan jadi juga bermuatan kepentingan elit politik, kepentingan partai tertentu, dan lain sebagainya. Saya pikir itu bahasa-bahasa umum yang saya pikir kita semua sebenarnya memahami itu dalam konteks yang umum. Saya pikir itu Mbak Rina. Ya, uang memang bukan segalanya Pak ya, berarti Pak ya. Ada hal yang lain yang lebih penting, terutama dalam hal bagi-bagi dari pemerintah. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Beni. Ini jurnalis juga sekarang sedang menempuh studi S2. Silakan Mas Beni, bisa dinyalakan Ya, terima videonya. kasih Videonya. Mbak Rina. Video apa? Oke. Video Ya. juga Mas. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali dan merasa terhormat karena saya bertemu dengan Pak Nur sebagai guru saya dan Mas Filosa sebagai senior saya karena saya alumni Bestari. Jadi ini pengalaman yang dan juga kesempatan yang sangat penting dan berharga. Saya mau tanya Pak Nur, karena saya juga orang media gitu kan, terkait dengan sosial media tadi. Sekarang itu kalau saya lihat banyak fenomena, sejumlah media itu, khususnya online, itu membuat rubrik khusus yang membahas soal hal-hal yang viral di sosial media. Kemudian mereka itu menyimpulkan, ini hoax, ini bukan hoax, ini benar, ini menyesatkan. Kalau Pak Nur sendiri melihat itu, apakah
cara media merespon kehadiran sosial media, atau ada penjelasan lain, Pak, dari analisis Pak Nur dan Mas Filosa? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ya, itu Ya, kan silakan, Pak. tuntutan zaman ya itu Mas Beni. Oh ya, selamat ya atas pernikahannya ya Mas Beni ya. Ya, Pak. Ya. Saya Gitu. belum pernah ketemu masalahnya itu. Berarti sudah agak susah diajak ngopi nih Pak Mas Beni ini. Ini Pak dijadwalkan Pak, ini sama Fatih juga ini Pak, sudah jadwalkan Fatih ini. Jadi sebenarnya fenomena itu kan fenomena yang tidak bisa kita pisahkan dari perkembangan teknologi komunikasi pada akhirnya kan di situ. Termasuk saya juga mengamati ada banyak media itu yang terkadang menjadikan Twitter sebagai sumber berita kan begitu. Jadi ada terutama pada pesohor-pesohor itu ya. Jadi pesohor itu nge-tweet apa, ada banyak tanggapan terus jadikan berita. Itu memang sesuatu yang tidak bisa kita ingkari fenomena sekarang. Hanya masalahnya itu kan seringkali itu kan hanya paparan yang dangkal, hanya menjelaskan sesuatu yang hanya dari Twitter. Gitu ya. Sementara kan tuntutan jurnalistik sekarang yang deep reporting itu kan sebenarnya kan sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Karena kalau tidak kan akan kalah dengan media televisi yang audiovisual itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga sekarang juga muncul namanya jurnalisme kutipan. Jadi kalau saya mengamati beberapa media itu banyak media yang mengandalkan jurnalisme kutipan. Jadi dia itu ada suatu permasalahan, kemudian wawancara dengan beberapa orang sudah jadi berita gitu. Atau wawancara dengan satu orang saja sudah jadi berita. Bukan buruk itu, tetapi ini fenomena yang memang sedang terjadi di sekitar kita. Bahkan kalau media itu tidak mengikuti tren semacam itu, akan dianggap ketinggalan zaman itu. Akan dianggap ketinggalan zaman dan ya mau tidak mau kan media tetap butuh pembaca kan begitu. Menuruti selera masyarakat juga. Tentu selera dalam arti bukan selera yang buruk, selera yang memang terjadi di masyarakat. Itu salah satu bentuk dari perkembangan teknologi komunikasi. Pernah saya tulis itu dalam buku saya, sebelum disindir Pak Filosa kan ngomong dulu ini, pernah tak tulis dalam buku saya perkembangan teknologi komunikasi kan begitu. Pak Filosa meresensi buku saya itu di Soran Sindul ya, itu sampai ke sana itu. Itu ya Pak Beni ya. Nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Pembedah. Pak Filosa. Silakan Pak Filosa. Ya, Mas Beni ini jarang ya satu forum, tapi kita di media sosial udah sering-sering lihat ini. Saya Mas Beni dan baik Mas Beni, pertanyaan menarik. Memang fenomena ini memang saya pikir dirasakan oleh semua pihak itu yang mencermati tentang media. Artinya memang media hari ini tuh memang dalam tanda kutip, terkadang kok ada juga yang tanya ke saya, Pak, media hari ini kok sangat receh ya. Recehnya kok cuman itu aja. Kemudian saya menyikapinya seperti ini, bahwa ini bagian dari pop culture ya, fenomena budaya pop, di mana kemudian memang hal-hal yang remeh, yang kemudian keseharian, yang kita kadang sangat memahami itu, mengenal itu, yang kemudian diangkat di media sosial, itu kemudian diangkat oleh media-media online hari ini, sehingga muncul jurnalisme kutipan atau hal-hal bukan hanya masalah kutipannya, tapi juga fenomena konten yang diangkat terkadang hal-hal yang kemudian sangat dalam tanda kutip sangat remeh-temeh gitu ya, tapi kemudian diangkat menjadi sesuatu yang kemudian akhirnya kita baca. Karena kita harus memahami juga di era saat ini media online, jurnalisme online itu kan mengejar yang namanya viewer ya. Jadi cukup klik aja mereka sudah cukup bisa jadi data mereka untuk misalnya melakukan transaksi dengan para pengiklan bahwa viewer kami sekian dan lain sebagainya. Saya pikir itu ya, jadi yang itu juga bagian dari fenomena itu. Bahkan kalau kita bicara media elektronik sekarang, yang isu lagi viral di YouTube juga masuk di media-media televisi atau mungkin yang lainnya, sebaliknya itu sepertinya fenomena ini sudah mulai hangat ya, bagaimana fenomena yang media sosial, media yang sifatnya milik pribadi itu kemudian karena dia kata Pak Nur tadi pesohor itu ya, kemudian diangkat dalam media-media yang kemudian sering kita jumpai sebagai media yang
biasanya pembahasannya berat dan lain sebagainya, tapi kemudian ada segmen-segmen atau rubrik-rubrik seperti itu. Saya pikir itu kalau tambahan dari saya, Mbak. Ya Pak, terima kasih. Mungkin ini ada kaitannya dengan tipe generasi yang saat ini sedang berkembang ya Pak ya. Mungkin generasi milenial, generasi X gitu, generasi Z. Dia kan sukanya yang instan-instan gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya media-media ini menyuguhkan yang instan-instan itu, yang serba viral, yang sensasional gitu. Kayaknya kayak dulu kan sinetron-sinetron ya Pak yang ngikutin kultur masyarakatnya seperti apa. Kalau sekarang kayaknya media-media udah seperti itu juga ya. Jadinya receh-receh gitu yang diangkat. Ini ada 2 penanya lagi, nggak apa-apa ya Pak? Mungkin saya bacakan dulu yang dari Raji. Bagaimana jika masyarakatnya sebenarnya bukan tidak tulus dan mungkin sebenarnya hanya belum teredukasi dengan baik, Pak? Begitu, Pak. Gimana, Pak, kira-kira jawabannya? Ya, ini ada keterkaitan ya. Bisa jadi karena tidak teredukasi maka tidak tulus juga. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya mengedukasi loh ya, bukan mengedukasi dalam arti bagaimana caranya masyarakat itu terdidik, bukan sekolah loh ya, terdidik itu. Ini penting maksudnya ya, karena kadang kan gelar seorang itu tidak menentukan kecerdikan dan keterdidikan seseorang kan gelar itu kan. Nah, mungkin ini tugas dari, ya sekali lagi ini tidak bermaksud menyalahkan pemerintah, enggak, tugas pemerintah. Alokasi biaya pendidikan itu memang harus ya mencukupi gitu loh. Tapi kan kita itu kan negara yang memang apa istilahnya itu alokasi dana untuk pendidikan masih kecil. Ya. Pertahanan aja juga butuh dana, ekonomi juga butuh dana dan sebagainya itu. Ya, ya kalau sumber daya alam Indonesia itu dikelola dengan baik, saya kira ya kita itu akan bisa teratasi masalah-masalah itu. Itu kan ya sekali lagi sumber daya alam kita, pajak juga kita juga bayar, tapi pengelolaan dana itu banyak yang terpusat di pusat dan banyak yang diselewengkan. Tadi termasuk Pak Filosa mengatakan bahwa masalah bantuan-bantuan juga rawan itu, saya kira memang benar itu kita itu ya. Korupsi itu tidak hanya menyangkut masalah orang enggak berpendidikan, yang berpendidikan itu malah justru punya peluang tinggi karena lebih pintar mencari celah-celah itu di situ. Lebih pintar, kurang pintar apa yang mereka yang ada di Jakarta itu, mereka yang elit politiknya itu kurang apa itu, berpendidikan semua itu, bahkan ada yang bergelar profesor, dokter, banyak. Kalau mau gelar dokter itu gampang, profesor gampang, jadi menteri atau jadi partai politik, pejabat partai politik gampang cari profesor itu, jadi nggak usah jelimet kayak dosen-dosen yang harus nulis skopus segala itu membuat pusing gitu ya. Ngurus jurnal aspeko aja susah Pak Filosa, ya paling nulis skopus barang itu. Ini sudah berjuang sekuat mungkin tapi ternyata repot. Jadi menteri gampang cari gelar itu kan begitu contoh kasus di situ. Jadi ini pendidikan penting Mas Raji ya, pendidikan penting dan ini menjadi titikan kita ya, menjadi tugas kita semua. Mendidik tidak harus di sekolah ya, mendidik juga bisa di luar sekolah, hemat saya di situ. Saya itu kan ngopi dengan mahasiswa itu kan seneng karena ya salah satunya kan ya bisa transfer sesuatu kan itu, titip sesuatu pada generasi yang akan datang. Ini kan punya niatnya di situ itu. Ya di samping juga saya seneng nongkrongan begitu toh. Kalau di kampus terus kan ya bosan itu. Itu kan penting menurut saya itu. Karena ada sesuatu yang bisa masuk di luar sistem perkuliahan atau sistem pembelajaran yang formal itu. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Yang penting mengedukasi ya Pak ya. Lah ya. Ini ada yang terakhir, Mas Oni silahkan menyalakan video dan mikrofonnya. Pertanyaan terakhir. Oke, ini khawatir nih Pak, pertanyaannya bahaya nih. Iya, saya khawatir kalau tak tagih tulisan masalahnya jadi. Ya. Ya. Ayo Mas Ani. Mic-nya Pak. Mic-nya mungkin nggak pakai headset mungkin. Nggak usah pakai headset biar lebih kedengeran. Nggak ada suaranya nih. Nggak ada suaranya. Masih belum kedengeran.
Wah, disabotase, pertanyaannya berat. Nggak kedengaran nggak? Headsetnya kalau dicopot mungkin lebih kedengeran. Waduh, live mau ganti HP mungkin, Pak. Ya nanti biar Masih Jabri aja. berkenan untuk menunggu, Pak? Atau gimana? Ini sudah malam ya. Oh Nanti gitu ya, biar Pak ya. Jabri aja. Ya. Oke, siap. Ada 4 penanya ya yang akan kita pilih yang berhak mendapatkan buku. Yang saya pilih, aduh harus dipilih ya. Pertanyaannya bagus-bagus. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini kami memilih Wardah, Mbak Nikmah. Kemudian yang 2 siapa ya? Chandra pilih ada 2. Ya, aktivis Wardah, Mbak Nikmat, terus ada Raji. Raji mungkin. Terus satu lagi tuh Mas Oni masuk, monggo mungkin terakhir ya kali ya. Singkat ya Pak ya. Singkat ya Mas Oni. Enggak bisa. Enggak ada suaranya. Nggak bisa ya sudah. Enggak apa-apa, nanti aja Mas Oni kita ngopi sama Pak Nurudin. Karena ya, waktunya itu aja wes. Betul, siap. Betul. Satu lagi Chan. Aktivisme atau Mas Benny nih? Bingung soalnya. Aktivisme deh. Ya, aktivisme. Mas Benny udah banyak buku kayaknya. Ya. Nanti silakan chat di ini ya, di nomornya Media Mahasiswa. Terima kasih semuanya. Mungkin yang bisa kita ingat bahwa we cannot not communicate ya, kalau sebagai anak komunikasi. Jadi setiap orang itu nggak bisa kalau nggak berkomunikasi. Kita kedip-kedip, kode-kode dengan gesture tubuh itu juga termasuk komunikasi, apalagi ini pemerintah. Jadi harusnya kalau pemerintah menyampaikan sesuatu, harusnya dipertimbangkan matang karena biar tidak membuat gaduh masyarakat. Jadi komunikasi itu memang kunci untuk membuka hubungan apapun, dan kepercayaan adalah penggenapnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga tidak bosan untuk mengikuti diskusi di Media Mahasiswa, dan silahkan untuk memfollow akun sosial Media Mahasiswa di IG atau di channel YouTube-nya, nanti ada diskusi ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Nurudin yang sudah royal dan loyal kepada Media Mahasiswa, setia mendampingi dari awal pendirian sampai sekarang regenerasi. Kemudian Pak Filosa yang juga sebagai senior di UMM ya Pak ya. Ya. Terima kasih sudah bisa berkenan hadir dan sharing ilmu kepada kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Filosa. Ya, sama-sama Pak Nurudin. Teman-teman semua bantuannya. Iya, saya juga pamit nanti. Rina. Iya Pak. Tolong buatkan sertifikat Pak Filosa ya. Siap Pak. Kita sudah bilang Sandra. Iya Pak, nanti dikirim Pak. Oke. Sudah jadi Pak, tinggal dikirim malam ini. Oh ya jadi, sip. Alhamdulillah. Nomornya MM jangan lupa ya, dicantumkan. Oke Pak. Ya. Okay. Terima kasih banyak Pak Nurudin. Sama-sama, terima kasih ya. Sukses selalu untuk MM. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Iya Pak, terima kasih banyak. Pak. Terima kasih juga buat teman-teman Mas Fatih, Ina, Raji dari Malaysia, peserta terjauh. Mas Fatih dari Timor. Mas Fatih dari mana sih? Mas Oni yang sampai sekarang belum terdengar suaranya. Udah live lagi. Pamit dulu ya.